Gimana orang itu setia? Kalau kita itu percaya dan beriman kepada orang itu. Ya. Makanya terjemahan bahasa Inggris itu bagus ya. Setia itu faithful. Faith itu iman, full itu penuh. Shalom, Bapak Saudara, puji Tuhan, ketemu lagi dalam Sola Gratia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia, karena Tuhan akan menilai kesetiaan, ketaatan kita diuji oleh waktu. Shalom, Bapak Saudara, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologi. Kita sampai di bab 6 dari pneumatologi. Kita akan bahas mengenai buah roh ya. Kalau sebelumnya kita bahas mengenai karunia Roh Kudus yang berbeda dengan buah roh, ternyata buah roh ini juga punya segmen khusus yang harus kita bahas ya. Jadi buah-buah roh ini akan terjadi dalam hidup seseorang yang sudah percaya Tuhan. Roh Kudus mendiaminya ya, dan akan memberikan banyak rasa yang luar biasa. Ya, kita baca bersama-sama. Buah roh ini terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Galatia 5 22 sampai 23 dikatakan di sana, 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Nah, ini menarik sekali, menyebutkan banyak items ya, jadi kayak kasih, sukacita, damai sejahtera, tapi ditulis di sini jelas buah roh, bukan buah-buah roh. Ternyata dalam bahasa Yunani itu memang menggunakan kata yang tunggal, bukan jamak. Jadi kata Yunani dari buah itu karpos, ya. Karpos. Nah, kalau jamak itu karpous. Nah, ini jelas sekali karpos. Artinya apa? Satu buah, banyak rasa. Ya. Kalau kita ini berbuah dalam Tuhan, kasih itu banyak rasa. Jadi kasih itu karena ada kasih, ya, buah yang pertama itu kasih. Karena memiliki kasih, seseorang bisa sukacita. Karena memiliki kasih, seseorang bisa damai sejahtera. Karena memiliki kasih, seorang bisa jadi sabar. Nah, karena memiliki kasih, orang jadi murah hati, orang jadi baik, orang jadi setia, orang jadi lemah lembut, dan orang menjadi bisa menguasai diri. Itu karena kasih. Nah, jadi penting sekali kita pahami ini. Jadi kalau ada yang bertanya, mungkin Mbak Wisara pernah bertanya ya, kenapa kok nggak buah-buah roh? Memang bahasa Yunani satu buah, yaitu kasih. Tapi memiliki banyak sekali rasa yang lain. Jadi seorang kalau memiliki kasih, pasti memiliki yang lain itu. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, kasih dalam bahasa Yunani menggunakan kata agape, yaitu memperhatikan dan mencari yang terbaik bagi orang lain tanpa pamrih. Agape ya, kalau kita sering dengar khotbah, yaitu ada 4 macam kasih dalam bahasa Yunani. Ya. Ada storge, kasih kepada orang tua. Ya. Ada philia, kasih persahabatan. Ya. Ada eros, kasih untuk suami istri. Ya. Eros ya. Ada juga kasih agape, ini paling tinggi, yaitu kasih tanpa pamrih. Nah, seperti kasih Tuhan kepada kita. Ya. Kalau kita ini benar-benar dipenuhi Roh Kudus, kita punya kasih yang tanpa pamrih. Nah, sekarang sulit ya cari orang yang tanpa pamrih. Semua ada hitungannya, semua ada maksudnya. Ya. Ada udang di balik batu. Gitu. Wah, ada maksudnya semua. Nah, tapi kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia melayani karena kasih. Ya, dia memberi karena kasih. Dia melakukan ini dan itu karena kasihnya yang begitu besar. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dia punya buah roh, kasih. Yang kedua, sukacita, atau dalam bahasa Yunani-nya kara, ya, bukan santen, ya. Kara pakai C-H-A-R-A, yaitu perasaan senang yang berlandaskan kasih, karunia, berkat, janji, dan kehadiran Allah yang dimiliki oleh orang percaya pada Kristus. Jadi kita ini kalau punya kasih sama Tuhan, kita ini bisa sukacita dalam hidup. Ya, sukacita itu memang pilihan, Bapak Ibu Saudara ya. Semua ini pilihan. Kita mau hari ini susah atau mau hari ini senang, mau berpikir positif atau berpikir negatif. Nah,
Itu semua pilihan kita. Jadi kalau kita punya kasih, kita pasti bersukacita, bersemangat. Gitu ya. Yang ketiga, damai sejahtera. Dalam bahasa Yunani, eirene, yaitu ketenangan hati dan pikiran yang berlandaskan pengetahuan bahwa semua beres di antara orang yang percaya dengan Bapaknya yang di sorga. Jadi ketenangan hati, ketenangan pikiran. Kalau kita punya Roh Kudus, berbuah kasih, kita ini bisa tenang, damai, sukacita. Yang keempat adalah kesabaran atau makrotumia dalam bahasa Yunani, yaitu ketabahan, panjang sabar, tidak mudah marah dan tidak mudah putus asa. Jadi sabar di sini artinya nggak mudah putus asa. Ya mungkin banyak orang sekarang sedang putus asa, ya, kehilangan hope, kehilangan harapan. Ayo kita dikuasai Roh Kudus. Kalau kita banyak berdoa, kita masih punya harapan dalam Tuhan. Kita masih bersemangat di dalam Tuhan. Ya, kita bersukacita, kita punya damai walaupun lewat badai. Ya, di tengah badai kita masih punya damai. Itu penting sekali. Ya, dalam badai yang besar kita pasti menginginkan apa? Ya sukacita. Ada ketenangan dalam hati. Ya, satu kali ada lomba yang diadakan oleh raja tentang temanya damai sejahtera. Ya. Ketika ada 3 pelukis yang berlomba. Satu pelukis menggambarkan gunung, ya, lalu ada danau, lalu ada orang yang naik perahu sambil mancing dan dapat ikan, sambil bernyanyi, ya, bersiul-siul. Lalu ya presentasi, ini loh damai. Ya. Ada lagi orang yang menggambarkan damai itu di sawah yang menguning, ya, jalan yang bagus, rumah yang bagus. Dan berkata, ini loh damai sejahtera. Tapi berbeda dengan semuanya itu, pelukis ketiga menggambarkan di laut yang bergelora ada tebing dan ada hujan petir menyambar-nyambar. Tapi di dalam gua kecil dalam batu karang itu ada 3 anak burung yang tetap bisa bersiul-siul walaupun di tengah badai. Ini loh damai sejahtera. Ya, mungkin kacau di sekitar kita, tapi kita bisa peace, damai. Bela damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiran kita. Ya, karena itu buah roh ini penting ya. Kita bisa punya kasih, punya sukacita, punya damai walaupun menghadapi apapun, ya. Punya kesabaran, nggak putus asa, tetap punya semangat, ya. Lalu punya kemurahan, krestotes, atau yaitu tidak mau menyakiti orang lain yang menyebabkan penderitaan. Jadi artinya apa? Nggak makan duitnya orang lain, nggak nyakiti orang lain, punya kemurahan malah memberi. Ya. Itu buah roh. Ya. Lalu yang berikutnya yang keenam adalah kebaikan. Agathosune, atau artinya bergairah akan kebenaran, keadilan, dan serta membenci kejahatan. Dapat terungkap dalam berbuat baik. Agathosune, ya, jadi agatha itu baik, ya. Agathosune itu kebaikan. Nah, jadi kalau mungkin ada orang bernama Agatha itu artinya baik, ya, dalam bahasa Yunani. Nah, jadi kebaikan bisa berbuat baik, ya, tidak melakukan yang jahat, membenci yang jahat, dan melakukan yang baik. Ya. Yang nomor 7, kesetiaan. Nah ini menarik. Nah ini kata yang menarik bagi saya. Kata kesetiaan dalam bahasa Yunani menggunakan kata pistis. Padahal kata pistis itu artinya iman. Kesetiaan yang teguh dan kokoh terhadap orang yang dipersatukan oleh janji, komitmen, sifat layak dipercaya dan kejujuran. Nah, pistis itu artinya iman. Iman juga dalam bahasa Yunani itu pistis. Gimana orang itu setia? Kalau kita itu percaya dan beriman kepada orang itu. Ya, makanya terjemahan bahasa Inggris itu bagus ya. Setia itu faithful. Faith itu iman, full itu penuh. Kapan orang bisa setia? Kalau dia beriman penuh kepada orang itu. Kapan suami bisa setia kepada istrinya? Kalau dia beriman, percaya kepada istrinya.
Istrinya kapan bisa setia sama suami? Ya kalau dia percaya penuh. Kalau kita bisa setia sama Tuhan gimana? Kita percaya penuh sama Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Walaupun lewati badai, lewati kesulitan. Ya, kita tetap percaya. Nah, itu buah roh. Nggak gampang ya, tidak mudah. Tidak mudah untuk kita ini percaya. Ya, tidak mudah untuk kita ini setia. Karena itu harus butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Yang ke-8, kelemah lembutan, ya, prautes, yaitu pengekangan yang berpadu dengan kekuatan dan keberanian. Menggambarkan seorang yang bisa marah pada saat yang diperlukan dan bisa tunduk dengan rendah hati apabila diperlukan. Ya, ini artinya kelemah lembutan. Nah, saya waktu itu belajar salah satu eksegesis saya ketika berkhotbah tentang Matius 11:28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat-berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Apa sih bedanya lemah lembut dan rendah hati? Kalau lemah lembut kita belajar daripada orang yang paling lembut, kata Alkitab di dunia. Bilangan 12 ayat 3, Musa adalah orang yang paling lembut hati di dunia. Apa artinya orang lembut hati? Orang lembut hati itu bisa mengampuni. Perikop yang sama, bilangan 12, itu saudara-saudara Musa itu ngomong, masa Tuhan bisa ngomong cuma lewat Musa? Masa nggak bisa lewat orang lain? Gitu ya. Musa itu diem aja. Yang marah siapa? Tuhan yang marah. Lalu Maryam ya, kena kusta, 7 hari diasingkan. Kapan Maryam sembuh? Kalau Musa mendoakan, ya, Miriam langsung minta Musa doakan aku. Musa langsung doakan, nggak pakai maki-maki. Biasanya kita kan ngomongnya, wah kita dimaki-maki orang, terus habis itu dia kena kutuk, maka kita berkata kapok ya, syukur ya. Kalau orang lembut hati itu bisa mengampuni dengan mudah. Musa bisa mengampuni saudaranya yang nyakiti dia. Ya. Kalau rendah hati itu bisa minta maaf. Daud itu rendah hati, dia tahu ditegur salah. Oh, harusnya Daud bisa membunuh Nabi Nathan yang negur dia. Tapi Daud memilih untuk memohon ampun sama Tuhan. Nah, ini penting ya. Jadi lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu marah sewaktunya, tapi kita juga bisa mengerti lemah lembut itu adalah mudah memaafkan. Hatinya bersih. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Eklesia, artinya menguasai keinginan dan nafsu diri sendiri, termasuk kesetiaan terhadap ikrar pernikahan, juga kesucian. Ya, jadi ini penting sekali kita belajar tentang buah roh. Ya. Nah, kan mirip-mirip ya, penguasaan diri, kesetiaan kan mirip ya. Nah, itu kenapa? Karena memang dari buah yang sama, yaitu kasih. Orang kalau punya kasih, beneran ya punya kasih, dia akan punya 9 rasa ini. Mengasihi tanpa pamrih, punya sukacita, punya damai sejahtera, kesabaran, kelembutan, kesetiaan, ya, kebaikan, ya, penguasaan diri, kemurahan, punya semua. Karena dia punya Roh Kudus. Hari ini kalau kita orang percaya, namun kita belum memiliki ini, ayo kita minta Roh Kudus untuk membantu kita, mendukung kita untuk mempunyai ini dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa kita semua di rumah ketika kita berubah, ya, Korintus 5 ayat 17, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Orang itu bisa kaget, kamu ini dulu parahan, sekarang kok sabar. Kamu ini dulu suka ngemplangan, ya, atau suka makan duit orang, sekarang kamu ini kok murah hati, gak ingin menyakiti orang, punya kasih, punya sabar, punya sukacita, orangnya damai, biasanya mudah marah, bisa menguasai diri. Ayo kita berubah 180 derajat. Ketika ikut Tuhan, ayo jadi seperti Tuhan. Ayo sama-sama kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami sudah belajar hari ini buah roh. Buah roh itu bila ada dalam hidup kami, memang satu buah tapi banyak rasa. Bila buah itu bertumbuh dan kami boleh berubah serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
memberkati semua yang telah mendengar. Kiranya Roh Kudus Engkau berikan kami kekuatan untuk berbuah manis dan memuliakan nama Allah. Kalau kami hari ini sedang berusaha untuk berbuah, kiranya Roh Kudus berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memberkati semua yang telah mendukung channel Pastor Ishak. Engkau berkati juga mendukung Sola Gratia. Tuhan berkati baik like, share, subscribe, semua pertanyaan yang ada. Bila semua ini kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kami semakin bisa mengasihi Tuhan dengan hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kami. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya dengan roh yang menyala-nyala dan semangat untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah bahas hari ini buah-buah roh. Satu buah tapi banyak rasa. Biarlah orang itu bisa merasakan itu dari hidup kita. Jangan sampai buah yang pahit, buah yang ngecut, ya. Buah yang tidak diharapkan. Tapi buah yang mendatangkan damai sejahtera dan orang bisa bertobat. Orang bisa kembali ke jalan yang benar. Karena buah-buah roh kita. Puji Tuhan. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Biar kita boleh melakukan firman, Roh Kudus bila menjamah kita dan jadi berkat dimanapun kita berada. Biar kita terus berapi-api, belajar dan mengikut Tuhan dengan setia. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan tinggalkan di komen, ya. Jangan lupa like, subscribe. Bagi yang ini bagus, saya mau share sama teman saya, silakan share. Dengan sukacita percayalah firman Tuhan ini taburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Sampai jumpa dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Tuhan Yesus memberkati.